sahabat tetes kakak semua, senang kembali bisa berjumpa sahabat semua di rumah. Di episode kali ini bersama saya Laras dan partner oksidasi saya, obrolan terkini seputar standar dan regulasi, Ibu Wiji Asih. Assalamualaikum Bu Wiji, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Terima kasih Laras sudah diajak bergabung dalam bincang-bincang hari ini. Apa kabar sahabat TSKK? Semoga semuanya baik ya Bu. Alhamdulillah. Sahabat TSKK, sadar nggak sih kalau secepat ini loh kita udah mau memasuki bulan suci Ramadan lagi ya Bu ya, nggak kerasa ya Bu. Nah kalau misalkan bulan suci Ramadan itu kan aktivitas kita tuh tetap seperti sedia kala gitu ya Bu sebelum puasa, tapi nggak tahu kenapa tuh tubuh tuh kayak lebih lemes gitu Bu dari biasanya. Nah kira-kira ada nggak nih Bu tips dari Bu Wiji untuk sahabat semua, untuk saya juga agar lebih siap gitu mempersiapkan bulan suci Ramadannya? Ya baik, artinya ini tuh kita akan ngobrol ya masalah bagaimana kita tetap stay fit, tetap segar, tetap bugar selama bulan puasa. Ya mungkin seperti kita semua udah tahu ya, kalau puasa itu tetap aktivitas kita itu ya berjalan seperti biasanya, bekerja, kemudian mungkin ada juga yang sekolah, kemudian ada juga yang tetap olahraga ya, walaupun puasa nanti sebelum menjelang berbuka atau mungkin pagi, mungkin ada ya, saya juga kurang tahu, tapi beberapa teman itu saya tahu tetap itu aktivitas olahraga itu meskipun mungkin agak berkurang itu tetap dilakukan. Jadi yang penting itu untuk saat berpuasa bagaimana kita mengatur aktivitas kita, mengatur pola makan kita sehingga tetap bugar seperti itu ya. Oke, mengatur aktivitas dan menjaga pola makan yang terutama ini sahabat TSKK semua. Nah, kira-kira pola makan yang baik itu seperti apa Bu di masa puasa ini? Apakah sama seperti biasanya? Pasti enggak ya Bu ya, kan makannya 3 kali jadi 2 kali aja. Nah gitu, kira-kira pola makan yang baik seperti apa Bu? Ya, sebenarnya tuh secara apa ya, kalau kita bicara jumlah itu harusnya sama ya, cuma memang digeser waktu makan kita yang harusnya siang itu digeser semua ke malam. Cuma memang jam tubuh kita itu juga berubah ya, jadi mungkin nafsu makan kita juga akan terpengaruh dengan aktivitas puasa tersebut. Kemudian juga di malam hari itu kita juga karena selain harus beribadah di bulan Ramadan seperti mungkin tarawih, kemudian juga sahur, itu otomatis akan mengurangi waktu istirahat kita di malam hari seperti itu. Nah, bagaimana pertanyaan tadi bagaimana menjaga pola makan biar terpenuhi ya kebutuhan asupan gizi kita selama bulan Ramadan yang pada akhirnya kita tetap bugar itu tadi. Fit. Ya. Jadi kalau boleh saya bagi, makan besar kita itu artinya saat berbuka dan saat sahur ya. Nah saat berbuka sendiri mungkin tidak bisa langsung makan yang berat seperti itu. Walaupun mungkin saat kita puasa, wah kita pengen makan A, B, C, D, E itu biasalah. Coba pada prinsipnya ketika berbuka itu berbukalah dengan yang manis. Sebenarnya kenapa sih dengan yang manis, kenapa nggak asin seperti itu? Sebenarnya lebih ke arah saat kita berpuasa itu kan gula darah turun ya teman-teman, kita jadi lemas seperti itu. Jadi saat berbuka misalnya dengan teh manis atau mungkin dengan kurma seperti itu, diharapkan itu akan meningkatkan gula darah kita itu lebih cepat sehingga mungkin kita lebih cepat recovery-nya dari rasa lemas seperti itu. Cuma ya harus diperhatikan jangan terlalu banyak asupan gulanya, jangan-jangan nanti malah kita semua dimakan gitu. Semua dimakan, kadar gula kita berlebihan. Ya pada prinsipnya secukupnya saja seperti itu. Saja. Nah, berarti tadi kita belum bicara masalah sahur ya? Iya. Ya. Mungkin kalau saat berbuka itu diawali dengan yang manis, mungkin perlu dijeda sebelum kita makan berat seperti itu. Sahabat OTSKK misalnya dengan ya sembahyang dulu, ataupun mungkin beberapa orang setelah tarawih tuh, atau beberapa orang mungkin setelah sholat maghrib begitu. Jadi
ada dijeda seperti itu, jadi perut tidak kaget dan lebih nyaman juga di perut seperti itu. Nah kemudian saat sahur ya, nah saat sahur ini memang sangat menantang kalau buat saya sendiri juga. Itu bukan hal yang apa ya, bangun tidur pagi-pagi sudah harus makan berat. Ya. Jadi kalau saat sahur itu memang sebaiknya mungkin komposisinya itu yang penting lengkap, karbo, kemudian protein, sayur, buah, dan sepertinya kita kalau masa sahur itu tidak bisa makan banyak juga ya. Yang penting lengkap komposisinya dalam jumlah secukupnya, jangan sampai terlalu kenyang, itu juga bikin ngantuk ya Bu ya. Bikin ngantuk dan di perut juga tidak nyaman seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang penting lagi adalah selama malam itu asupan cairannya itu tercukupi teman-teman. Ya mungkin bisa dari minum air putih, kemudian juga dari makan makanan yang berkuah seperti itu. Jadi jangan sampai kita karena kurang minum, kemudian karena ya nggak nafsu seperti itu, jadinya kita dehidrasi seperti itu. Oke Bu, kalau boleh Laras rangkum ya Bu ya, waktu berbuka itu berbukalah dengan yang manis, sahabat semua. Boleh berbuka dengan lihat foto kita berdua mungkin, nggak bercanda. Nah selain berbuka dengan yang manis, dijeda dulu, jangan langsung ya Bu, karena nanti takut lambungnya kaget gitu ya Bu ya. Sembayang dulu tadi. Terus kalau sahur itu karena nggak bisa langsung makan banyak, nggak apa-apa, yang penting lengkap ya Bu, bergizi, dan perhatikan porsi cairan karena rawan dehidrasi gitu ya Bu ya waktu saat puasa gitu. Nah kalau makanan-makanan yang baik itu Bu, yang tadi katanya yang penting lengkap, itu makanan seperti apa Bu yang buat gizinya tuh full gitu kita terima, dan cairan seperti apa yang seharusnya kita minum gitu Bu? Ya. Baik, pertama kalau masalah gizi artinya kita komposisinya lengkap ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, kebutuhan karbohidrat, kemudian protein, mungkin lemak itu juga tetap diperlukan seperti itu. Jadi komposisi di makanan kita itu seimbang seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah asupan serat dan cairan. Karena serat dan cairan ini juga menjaga kita, pertama menghindarkan kita dari dehidrasi. Karena kalau puasa itu ya seharian tidak minum, aktivitas tetap normal seperti itu. Sedangkan di malam hari tetap ada batasan, kita nggak pasti jumlahnya tidak seperti kita normal saat tidak berpuasa begitu. Jadi ada kemungkinan kita itu mengalami dehidrasi, sehingga kita akan merasa lemas dan tidak fit seperti itu. Jadi jika bisa itu asupan sayur dan buah diperhatikan, kemudian mungkin makan makanan yang kuahnya banyak, jadi seger seperti itu. Kemudian olahraga mungkin secukupnya, tapi jangan sampai berlebihan dan membuat kita lemas. Kemudian juga kalau bisa makan yang dibatasi itu konsumsi garam, karena garam itu menyerap air seperti itu. Kemudian juga mungkin yang kafein seperti kopi seperti itu juga sebaiknya dibatasi begitu. Oke Bu, makanan yang lengkap itu ada karbohidrat, protein, lemak, sebenarnya juga penting, tapi tetap semua memang harus dibatasi ya Bu. Jangan sampai mentang-mentang siangnya nggak makan terus balas dendam gitu di malam. Jadi tetap harus dibatasi sahabat TTSKK. Nah kalau selain makan lengkap, gizi seimbang gitu ya Bu ya, nah itu apakah udah bisa menjamin Bu kita tuh tetap fit gitu untuk menjalani puasa kita, untuk tetap beraktivitas seperti sedia kala gitu, seperti biasanya saat normal gitu ya. Bu. Apakah seperti itu Bu, atau ada tips tambahan lain mungkin Bu yang perlu diketahui sahabat semua? Iya, pertama tadi bagaimana kita tetap segar dengan terhidrasi dengan cukup itu tadi ya, sahabat OTSKK. Jadi kalau kita terhidrasi dengan baik itu artinya bahwa metabolisme tubuh kita itu tetap berjalan normal, dan insya Allah jika metabolisme normal
kesehatan kita juga tetap terjaga. Amin. Cuma balik lagi tadi seperti yang sudah kita bicarakan, saat puasa ada kemungkinan kita itu tetap konsumsi makanan atau zat gizi yang kita peroleh dari makanan itu tidak optimal seperti itu. Jadi konsumsi suplemen kesehatan ataupun obat bahan alam yang mendukung kesehatan kita untuk pemeliharaan kesehatan tubuh kita itu diperlukan seperti itu. Oke, jadi ada tambahan ya Bu ya, biar lebih fit lagi gitu ya Bu ya, suplemen kesehatan dan obat bahan alam. Nah, mungkin buat sahabat semua yang bingung apa itu obat bahan alam, itu dulunya tuh kita kenal dengan obat tradisional ya Bu, dan Betul. obat herbal. Cuman sekarang istilahnya diganti aja, jadi jangan bingung ya sahabat semua. Nah, kalau suplemen vitamin gitu ya Bu, mungkin yang sahabat semua kenal itu kita sering dengar gitu ya, banyak juga merek-merek yang terkenal yang nggak bisa saya sebutkan di sini. Nah, tapi kalau obat herbal Bu, kan itu obat herbal, obat tradisional, obat bahan alam itu kan obat gitu ya Bu. Emang ada ya Bu yang fungsinya tuh memelihara daya tahan tubuh kayak gitu, ada Bu? Ya, mungkin kalau kita bicara pertama suplemen kesehatan ya, suplemen kesehatan itu artinya tambahan lebih ke arah pemenuhan zat gizi yang biasanya kita peroleh dari makanan. Cuma meskipun demikian, obat bahan alam atau obat tradisional itu tadi beberapa juga mengandung bahan, itu bisa dari tumbuhan, bisa dari mineral, bisa dari hewan juga yang berfungsi untuk menambah daya tahan tubuh kita seperti itu. Nah, bagaimana dari produk yang ada begitu ya Mbak Laras, gitu ya, kita tahu bahwa ya produk itu memang ditujukan untuk pemeliharaan tubuh, itu ya kita lihat klaim indikasinya. Jadi sahabat OTSKK bisa membaca pada penandaan atau label di kemasan obat bahan alam itu yang menunjukkan klaim khasiat atau klaim indikasi dari obat bahan alam tersebut. Nah, untuk pemeliharaan kesehatan, beberapa klaim yang kita setuju itu misalnya membantu memelihara kesehatan tubuh, atau membantu memelihara kesehatan, atau meningkatkan sistem imun, atau juga memelihara kesehatan dengan menambah zat gizi seperti itu. Jadi beberapa klaim yang terkait dengan pemeliharaan kesehatan tubuh ataupun peningkatan imun seperti yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Itu ya sahabat OTSKK, dibacanya itu di penandaan, mungkin kalau bingung itu ada di kemasan primer, botol yang menyentuh langsung sama produknya, atau di kemasan sekunder itu di kotaknya gitu ya Bu, biasanya ya Bu ya. Memelihara kesehatan tubuh, terus memelihara kesehatan aja juga kadang-kadang menambah nilai gizi gitu ya Bu ya. Nah, kenapa obat herbal atau obat bahan alam itu bisa dikatakan klaim itu Bu? Emang mereka mengandung apa Bu? Iya, baik sahabat OTSKK, kita sekarang bicara tugas Badan POM ini. Jadi pada prinsipnya obat bahan alam yang beredar, yang sudah memiliki nomor izin edar, itu artinya sudah dievaluasi oleh Badan POM. Nah, aspek evaluasinya apa saja? Pertama dari aspek mutu, artinya mutu itu artinya ya dia secara formulasi, bentuk sediaannya itu memenuhi persyaratan begitu. Kemudian dari aspek keamanan, artinya aman itu dia tidak memberikan sesuai aturan pakai, dia tidak memberikan efek buruk atau efek samping kepada peminumnya. Kemudian aspek khasiat. Nah, aspek khasiat ini dapat dilihat di klaimnya itu tadi Mbak Laras. Nah, aspek khasiat ini artinya bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam obat bahan alam itu, jika kita konsumsi sesuai dengan aturan pakai, itu akan memberikan khasiat atau mungkin ya manfaat sesuai yang diklaim itu tadi. Nah, kenapa kita bisa mengatakan bahwa bahan ini dapat memberikan manfaat seperti yang diklaim itu? Nah, itu saat evaluasi di Badan POM, teman-teman di Badan POM itu sudah melakukan cek
kemudian mereview, menilai dari data dukung terhadap bahan-bahan tersebut apakah benar memiliki khasiat sesuai yang diklaim tersebut. Jadi klaim itu merepresentasikan efek dari bahan-bahan yang terkandung dalam suatu obat bahan alam seperti itu. Contoh bahannya Bu, kalau boleh tahu Bu, tadi contoh-contoh bahannya itu berasal dari bahan herbal apa? Oh, kalau terkait memelihara daya tahan tubuh Bu, ya. untuk klaimnya Bu. Kalau beberapa bahan yang digunakan atau mungkin secara tradisional dan secara ilmiah itu berkontribusi atau memberikan khasiat terhadap pemeliharaan kesehatan tubuh atau daya tahan tubuh itu misalnya Echinacea seperti itu. Kemudian kalau bahan dari Indonesia mungkin teman-teman sudah tahu temulawak seperti itu ya. Oh iya, itu sering tuh Bu jamu ya Bu, waktu masih kecil terutama. Atau mungkin meniran ya. Meniran itu juga secara ilmiah juga beberapa data menunjukkan mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita seperti itu. Oh gitu. Nah, lengkap banget ini sahabat OTSKK. Mulai dari pola makan yang sehat, yang baik itu seperti apa, yang tadinya 3 kali makan tetap 3 kali, cuman jamnya aja Bu yang digeser ya Bu ya. Jadi 2 kali sih sebenarnya secara umum ya. Kalau saya 3 kali Bu habis tarawih. Iya gitu Bu. Terus aktivitas olahraga kecil-kecilan mungkin tetap bisa dilakukan ya Bu ya. Terus tadi untuk boosternya selain makanan gizi seimbang dengan suplemen kesehatan atau vitamin atau obat bahan alam, dan dilengkapi juga contoh-contoh bahannya apa, bahan herbal apa tadi ya Bu ya. Nah karena kita orang Badan POM nih Bu, kita tetap harus menyisipkan iklan kecil gitu Bu. Ya Tips sebenarnya juga bukan iklan sih Mbak Laras. Ini kan sebenarnya kita juga mengingatkan begitu kepada sahabat OTSKK sebelum memilih suatu produk harus cek klik gitu. Cek apa kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa seperti itu. Yang artinya jika kemasannya masih bagus, labelnya kemudian juga lengkap sesuai ketentuan penandaan, kemudian ada izin edar dan masih memenuhi masa kadaluarsa atau belum, maksudnya dia belum kadaluarsa seperti itu, berarti dijamin tuh masih mutunya masih bagus, khasiat dan keamanannya juga masih gitu ya. Masih bagus juga seperti itu. Itu sahabat OTSKK. Jadi setiap memberi produk nggak cuman vitamin dan obat bahan alam ya Bu, semua ya Bu, semua produk obat dan makanan gitu. Untuk selalu ingat cek klik kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa gitu. Oke, sekian ya Bu informasi dari yang disampaikan oleh Bu Wiji, sangat lengkap, sangat bermanfaat. Semoga juga bisa menambah ilmu pengetahuan sahabat semua ya Bu, termasuk saya juga. Terima kasih banyak Bu untuk sharing ilmunya. Akhir kata Bu, mari kita berdua menyemangati sahabat semua di rumah yang akan menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat OTSKK semuanya, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Pastikan persiapan kalian makin lengkap bersama kami sehingga tubuh sehat merekah, Ramadan pun berkah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bu.